Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami selingkuh saat aku jadi TKW di Taiwan. Suami selingkuh dengan pelakor saat aku sedang kerja jadi TKW Taiwan dan merebut semua hartaku semua. Mereka tidak tahu jika aku sudah tahu dan membalas mereka sampai mereka miskin dan terhina. Desa Sumberjati masih diselimuti kabut tipis pagi itu. Matahari belum sepenuhnya menyembul di balik bukit. Namun suara ayam jantan bersahut-sahutan sudah membangunkan sebagian besar warga desa. Di sebuah rumah sederhana berdinding bambu yang mulai lapuk, seorang gadis muda tengah duduk di pelataran, menatap sawah di kejauhan dengan pandangan kosong. Namanya Sri. Usianya baru 23 tahun. Namun wajahnya sudah mencerminkan kedewasaan yang terlalu cepat dipaksa tumbuh oleh keadaan. Sri menarik napas panjang. Kakinya yang berselimut sarung mulai dingin karena embun pagi. Di pangkuannya tergeletak sebuah sapu lidi. Tugas menyapu halaman rumah selalu jadi pekerjaan pertamanya setiap hari. Bukan karena ia suka, tapi karena ia tahu jika tak ia kerjakan, tak ada yang akan melakukannya. Ibunya sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja saat mengangkut kayu dari hutan. Sejak saat itu, Sri menjadi tulang punggung keluarga. Ia tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin ibunya bisa makan dengan layak dan adiknya yang masih SMP tak putus sekolah. Bangun, sudah subuh. Sri melangkah ke dalam rumah, menggoyangkan kaki adiknya, Doni, yang masih tergolek di tikar usang. Laki-laki itu bergumam pelan, membalik badan dan kembali tidur. Sri hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya menjerang air di dapur. Hari-harinya selalu seperti itu. Bangun sebelum fajar, menyapu halaman, menjerang air, menyiapkan sarapan seadanya. Setelah itu ia pergi ke ladang milik orang lain, bekerja mencangkul atau menanam bibit demi upah harian yang tak seberapa. Hidup di desa kecil seperti Sumberjati bukan perkara mudah, terutama jika kau perempuan dan miskin. Namun Sri sudah terbiasa dengan celaan, cibiran, dan tatapan merendahkan. Lihat si Sri. Sampai sekarang gak laku-laku juga. Muka pas-pasan, kerja kayak lelaki. Siapa juga yang mau nikahin cewek kere begitu? Paling hidupnya cuma bakal ngerepotin. Kalimat-kalimat seperti itu sudah sering Sri dengar. Tapi ia memilih diam. Ia lebih memilih mendengarkan nyanyian angin di atas pematang sawah daripada mendengar suara orang-orang yang bahkan tidak pernah peduli padanya. Namun tidak semua orang di desa itu memandangnya rendah. Ada satu orang yang berbeda. Randy. Randy, pria berusia 25 tahun, anak dari keluarga petani yang sedikit lebih berada. Ia sering terlihat membawakan air minum atau nasi bungkus ke ladang saat Sri sedang bekerja. Kadang ia duduk menunggu Sri selesai dan berjalan pulang bersama. Awalnya Sri mengira Randy hanya kasihan padanya. Tapi seiring waktu, perhatian Randy makin jelas terasa. Dan Sri, yang selama ini mengunci hatinya rapat-rapat, mulai membuka sedikit celah untuk lelaki itu masuk. Suatu senja, di bawah pohon beringin di tepi sawah, Randy mengutarakan niatnya. Aku tahu hidupmu berat, Sri. Aku tahu kamu perempuan yang kuat. Aku ingin ada di sampingmu, bantu kamu hadapi semuanya. Maukah kamu jadi istriku? Sri menunduk. Tangannya gemetar. Tidak pernah ia membayangkan ada lelaki yang akan melamarnya dengan kata-kata seindah itu. Apalagi Randy, lelaki yang jadi idaman banyak gadis di desa. Sementara dia, hanya perempuan miskin dengan kulit terbakar matahari dan tangan kasar karena cangkul. Kamu nggak salah ngomong? Tanyanya pelan. Aku nggak pernah lebih yakin dari ini, jawab Randy. Malam itu, Sri tak bisa tidur. Kata-kata Randy mengiang terus di telinganya. Ia mengingat semua hari yang pernah mereka lewati bersama. Bagaimana Randy membawakannya air kelapa saat ia kelelahan di ladang. Bagaimana Randy mencarikan sandal jepitnya yang hanyut di sungai. Semua itu bukan sikap biasa dari seseorang yang hanya kasihan. Mungkin memang cinta. Lamaran itu diterima, dan 2 bulan kemudian mereka menikah. Pernikahan sederhana di masjid desa dengan makanan seadanya. Tapi hati Sri begitu penuh. Ia merasa seperti akhirnya diberi hadiah oleh Tuhan setelah bertahun-tahun hanya menerima luka. Setelah menikah, Sri tinggal di rumah mertua. Mertuanya tidak sejahat yang dibayangkan,
tapi juga tidak terlalu hangat. Sri berusaha menjadi istri yang baik. Ia tetap bangun pagi, memasak, mencuci, bahkan ikut membantu Randy di sawah. Namun lambat laun, kebutuhan hidup mulai menekan mereka. Harga pupuk naik, hasil panen menurun, dan Randy makin sering mengeluh. Aku pengen hidup kita lebih baik, Sri. Aku pengen punya motor sendiri. Rumah kita bocor terus tiap hujan. Aku ngerti, Mas. Tapi aku belum tahu harus apa. Beberapa malam kemudian, Sri melihat selebaran di pos ronda. Ada perekrutan TKW ke Taiwan. Gajinya cukup besar. Bahkan bisa 20 kali lipat dari yang biasa ia dapat di ladang. Sri berpikir keras malam itu. Ia tahu risikonya, tahu bahayanya. Tapi ia juga tahu, ini satu-satunya jalan agar hidup mereka berubah. Maksudmu kamu mau jadi TKW? Ke Taiwan? Sendirian? Randy terkejut. Sri mengangguk. Aku sudah tanya-tanya. Majikannya orang baik. Aku cuma jaga nenek tua. Nggak kerja berat. Aku bisa kumpulin uang, kita beli tanah, renovasi rumah, beli motor juga. 2 tahun, Mas. Hanya 2 tahun. Randy diam lama. Lalu mengangguk. Kalau itu maumu, aku akan dukung. Tapi kamu janji, jaga diri baik-baik. Sri mengangguk, menahan air mata. Dalam hatinya, ia merasa seperti sedang menggenggam bara api. Tapi ia tak punya pilihan lain. Hidup tidak bisa terus begini. Ia ingin masa depan yang lebih baik. Untuknya, untuk Randy, dan untuk ibunya. Proses pemberangkatan tidak mudah. Sri harus bolak-balik ke kota untuk pelatihan, cek kesehatan, pengurusan paspor, dan berkas-berkas lainnya. Ia harus pinjam uang ke koperasi untuk biaya awal, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin segera berangkat. Hari keberangkatan tiba. Bandara dipenuhi TKW dari berbagai daerah. Sri mengenakan jaket pinjaman, membawa tas besar berisi pakaian dan satu foto keluarga kecilnya. Randy mengantar sampai gerbang. Jangan pernah lupa rumah ini, Sri. Jangan lupa aku. Aku nggak akan lupa, Mas. Aku pergi karena aku cinta kamu. Sri memeluk suaminya erat-erat, sebelum akhirnya berjalan memasuki ruang imigrasi dengan air mata yang tidak bisa dibendung. Ia menatap layar keberangkatan yang menampilkan tulisan, Taiwan, dan menarik napas panjang. Disitulah perjalanan panjang dan perih itu dimulai. Taiwan menyambutnya dengan angin dingin dan hiruk-pikuk kota. Sri ditempatkan di rumah majikan yang cukup baik, seorang nenek tua yang buta dan tinggal sendiri. Pekerjaannya cukup ringan, hanya memasak, membersihkan rumah, dan menemani sang nenek ngobrol. Tapi rasa rindu menggerogoti hari-harinya. Setiap malam, ia menulis surat untuk Randy, menceritakan hari-harinya, menyisipkan doa dan harapan. Kadang ia menulis sambil menangis. Di waktu-waktu sepi, ia menatap foto Randy dan keluarganya. Ia selalu menyimpan uang gajinya dengan hati-hati, bahkan rela tidak jajan demi bisa menabung lebih banyak. Sri membayangkan rumahnya nanti. Dinding dari tembok, bukan bambu. Lantai dari keramik, bukan tanah. Motor sendiri yang bisa dipakai untuk ke pasar. Dan Randy, yang menyambutnya setiap sore dengan senyum. Itulah harapan yang membuatnya terus bertahan. Namun harapan itu perlahan mulai berubah bentuk. Tanda-tanda kecil mulai muncul, membuat dadanya sesak. Tapi Sri masih belum tahu. Badai sesungguhnya akan segera datang dan menghancurkan segalanya yang pernah ia bangun dengan cinta dan air mata. Langit Taiwan pagi itu kelabu. Gerimis tipis menyapu kaca jendela kamar tempat Sri tinggal. Kamar sempit di lantai 2 rumah majikannya itu tak banyak berisi. Hanya ranjang kecil dari besi, lemari plastik 2 susun, dan kipas angin yang berdecit pelan. Di pojok kamar, tergantung kalender bergambar pemandangan musim semi, yang ditandai dengan coretan spidol merah tiap tanggal gajian. Sri duduk bersila di atas ranjang, menyisir rambut panjangnya dengan pelan. Tangannya bergerak lambat. Matanya menatap keluar jendela, ke jalanan sepi yang masih basah oleh hujan. Pikirannya tidak berada di kamar itu. Ia melayang jauh ke Indonesia, ke rumah kecilnya di desa, ke wajah ibunya yang sudah mulai renta, ke adiknya yang masih remaja, dan terutama, ke Randy. Sudah lebih dari 2 bulan Sri bekerja sebagai penjaga lansia di Taipei. Majikannya, seorang nenek berusia 85 tahun bernama Madam Chien,
menderita kebutaan dan mulai pelupa. Namun ia bukan orang jahat. Setiap pagi, Madam Chien menyapanya dengan senyum dan sapaan dalam bahasa Mandarin yang pelan dan ramah. Sri yang hanya bisa bahasa Mandarin dasar menjawab dengan kalimat-kalimat sederhana, dan Madam Chien tampak memaklumi. Rutinitas Sri tidak berubah. Bangun pukul 5 pagi, memandikan dan mengganti pakaian Madam Chien, memasak bubur atau sup ringan untuk sarapan, membersihkan rumah, dan menemaninya ngobrol atau berjalan-jalan di sekitar halaman. Saat Madam tidur siang, Sri biasanya menulis surat atau membuka pesan-pesan dari Randy yang ia simpan di ponsel murahnya. Awalnya, komunikasi mereka cukup lancar. Randy sering mengirim pesan di malam hari, bertanya kabar, mengirimkan foto dirinya bersama ibunya, dan sesekali foto hasil kebun. Sri membalas dengan senyum yang tak pernah pudar. Bahkan walau lelah setelah bekerja, ia tetap menyempatkan diri merekam suara, bercerita soal kegiatannya hari itu. Tapi mulai bulan ketiga, pesan dari Randy mulai jarang. Ia tidak lagi membalas dengan cepat. Kadang butuh waktu 2 hari sebelum akhirnya membalas satu kalimat singkat. Maaf, aku sibuk di ladang. Atau, HP rusak, baru bisa bales sekarang. Sri masih percaya. Ia tahu jaringan di kampung sering bermasalah. Ia tahu Randy juga sibuk. Tapi di sudut hatinya yang dalam, ada rasa tak tenang. Puncaknya terjadi saat ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Sri sudah menyiapkan pesan suara panjang, mengirimnya dengan doa dan harapan Randy akan menjawab dengan penuh cinta. Tapi tak ada balasan. Bahkan centang pun tidak muncul. Hari itu, Sri duduk diam di pojok ranjang, menggenggam HP-nya erat-erat sambil menahan air mata. Mungkin dia lupa atau terlalu sibuk, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Hari-hari setelah itu terasa lebih berat. Meski pekerjaan di rumah majikan tidak terlalu sulit, tapi beban emosionalnya makin menggerus. Sri menulis surat panjang kepada ibunya di kampung, menyisipkan uang lebih dalam amplop yang ia kirim via agen remitansi. Ia tak pernah lupa tanggung jawabnya. Namun, rasa rindu dan cemas terus menghantui. Suatu sore, saat Madam Chien tidur siang, Sri membuka Facebook lewat ponselnya. Ia melihat satu kiriman dari akun milik teman lamanya di desa, seorang perempuan bernama Erna. Di dalam foto itu terlihat seseorang yang sangat ia kenal. Randy. Ia sedang duduk di atas motor Honda Beat merah, motor yang Sri belikan dari hasil kerja kerasnya. Tapi yang membuat Sri tercengang adalah wanita yang duduk membonceng di belakangnya. Wanita itu bukan ibunya, bukan adiknya. Wanita itu adalah Melan, janda anak satu yang dikenal genit di desa. Dulu, sebelum Sri menikah, ia pernah mendengar desas-desus kalau Melan menyukai Randy. Tapi Sri tak pernah menganggap serius. Randy terlalu baik, pikirnya. Foto itu diambil di sebuah jalan kecil dekat pasar desa. Judul fotonya, pasangan baru nih, manis banget, lengkap dengan emoji hati. Dada Sri serasa ditusuk. Ia menggulir layar, mencari komentar. Beberapa temannya dari desa berkomentar dengan nada menggoda, tapi tidak ada yang membantah atau menyanggah. Bahkan Randy sendiri terlihat menyukai postingan itu. Tangan Sri bergetar. Ia meletakkan ponsel, menatap keluar jendela. Perutnya mual. Ia menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Mungkin itu cuma boncengan biasa, mungkin cuma gosip, katanya lirih, meski hatinya tahu, itu lebih dari sekadar kebetulan. Sejak saat itu, Sri mulai memperhatikan lebih detail. Ia membuka kembali percakapan lama, mencoba mengingat kapan terakhir kali Randy mengucapkan, "Aku kangen kamu." Sudah terlalu lama. Terakhir kali ia video call, Randy menolak dengan alasan sinyal buruk. Kini terasa semua alasannya seperti kebohongan kecil yang mulai terurai. Sri tidak langsung menuduh. Ia tahu, jika ia meledak sekarang, semuanya bisa hancur. Ia memilih menunggu. Ia mulai menyimpan setiap bukti kecil. Screenshot foto, komentar orang-orang, pesan dari teman yang menyatakan keanehan perilaku Randy. Ia tak lagi membalas pesan Randy dengan emosi. Ia hanya menjawab seperlunya, sambil menyusun rencana. Di sela-sela kesedihannya, Sri menemukan semangat baru. Ia mulai belajar lewat YouTube dan forum-forum online cara mengelola keuangan, cara memulai bisnis kecil, bahkan belajar menulis proposal untuk membuka warung kelontong jika ia nanti pulang. Waktu senggangnya ia gunakan untuk memperbaiki diri.
Ia belajar bahasa Mandarin lebih dalam. Ia mencatat semua pengeluaran dan menyimpan setiap sen yang ia bisa. Namun, di balik semua itu, Sri tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara tangisannya sendiri. Di bawah cahaya remang kamar kecil itu, ia merasa seperti manusia yang kehilangan dirinya. Ia merasa seperti wanita yang ditinggalkan di puncak kesetiaan. Suatu malam, setelah menyelesaikan setrika baju-baju majikannya, Sri membuka pesan WhatsApp dari ibunya. "Nak, tadi ada tetangga cerita. Katanya Randy jarang pulang. Rumah kita juga mulai sepi. Ibu jadi khawatir." Sri menatap layar itu lama. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi takut mendengar jawabannya. Ia hanya membalas, "Ibu jangan khawatir. Semua baik-baik saja." Ia kembali membuka folder foto di HP-nya. Foto Randy tersenyum sambil memegang surat dari Sri yang dulu dikirim lewat pos. Sri menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menekannya dan memilih hapus. Ia tidak ingin membuang kenangan, tapi lebih sakit lagi jika ia terus menyimpannya. Hari berikutnya, Sri kembali bekerja seperti biasa. Madam Chien memanggilnya dengan suara lemah, meminta dibantu menyisir rambut. Sri tersenyum dan mengerjakannya dengan lembut. Tapi di dalam hatinya, badai mulai terbentuk. Badai yang tak lama lagi akan menerjang dengan seluruh kekuatan yang pernah ia tahan. Ia tahu, cinta yang ia tanam mungkin sudah layu. Tapi ia belum ingin menyerah. Ia belum ingin pulang tanpa bukti. Ia belum ingin kalah dalam diam. Langit Taiwan masih kelabu, tapi kali ini air mata Sri tak lagi hanya soal rindu. Ia mulai berubah menjadi kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kebenaran yang akan segera terungkap. Dan ketika waktunya tiba, Sri bersumpah, ia akan pulang, bukan sebagai wanita yang tersakiti, tapi sebagai seseorang yang tak akan lagi dibodohi. Sudah hampir 8 bulan Sri tinggal dan bekerja di Taiwan. Dalam kurun waktu itu, ia telah menjadi bagian dari rutinitas rumah majikannya. Madam Chien sudah mulai akrab. Bahkan sesekali memanggil Sri seperti cucunya sendiri. Ia mulai menghafal kebiasaan Sri, dari cara memasak sup ayam jahe kesukaannya, hingga kebiasaan Sri menyanyi lirih saat mencuci piring. Namun di balik senyum dan kesabaran yang Sri tunjukkan setiap hari, ada luka yang terus menganga. Luka yang tak tampak dari luar. Luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan waktu atau doa. Luka itu bernama pengkhianatan. Sejak melihat foto Randy dan Melan, hidup Sri seperti dibagi menjadi dua bagian. Satu sisi dirinya masih berusaha menjadi tulang punggung keluarga yang kuat, tetap bekerja, tetap mengirim uang, tetap menyapa ibunya dengan suara ceria di telepon. Tapi sisi lain hatinya mulai mati rasa. Ia tidak lagi percaya penuh pada kata-kata manis. Ia mulai menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri. Suatu malam, setelah menyuapi Madam Chien makan malam dan membersihkan meja, Sri kembali ke kamar. Ia membuka HP, dan seperti biasa, tidak ada pesan dari Randy. Sudah sebulan lebih lelaki itu hanya mengirim pesan sekali seminggu. Bahkan kadang hanya dengan emoji jempol atau kalimat, "Baik di sini." Tidak ada lagi panggilan sayang, tidak ada lagi curhat soal ladang, tidak ada lagi kalimat rindu. Sri membuka akun media sosialnya. Ia membuat akun palsu dengan nama orang lain, lalu mengikuti beberapa orang dari desa. Ia ingin tahu kabar kampung halamannya, tapi tidak ingin keberadaannya diketahui. Ia tahu, banyak orang di sana suka bergunjing. Ia tahu, kalau mereka tahu Sri diam-diam mengawasi, mereka akan berhati-hati. Maka Sri memilih diam. Melalui akun palsu itu, ia menemukan lebih banyak hal. Ia melihat video pendek yang diunggah akun tetangga sebelah rumahnya. Video pesta kecil di rumahnya sendiri. Ada tenda biru, kursi plastik, dan spanduk bertuliskan, "Selamatan rumah baru Randy A keluarga." Sri menggigit bibirnya. Rumah yang ia bangun dengan gaji hasil kerja siang malam di negeri orang kini dirayakan tanpa dirinya. Bahkan namanya tidak disebut. Dalam video itu, tampak Randy duduk di kursi depan bersama Melan. Wanita itu mengenakan baju baru, make-up tebal, dan perhiasan emas yang mengkilat. Randy tampak tersenyum lebar, menyapa para tamu yang datang. Bahkan Ibu Sri pun tampak duduk di pojok, sendirian, tanpa ekspresi. Sri menatap layar HP itu lama, napasnya berat. Ia merasa perih. Bukan hanya karena Randy, bukan hanya karena Melan,
Tapi karena ia merasa tak punya kendali atas apapun yang ia bangun. Rumah itu dibangun dari jerih payahnya. Uang yang ia kumpulkan sen demi sen, ditukar dengan keringat dan air mata, kini dinikmati oleh orang lain. Ia ingin menelpon Randy, menanyakan semua dengan nada tinggi. Tapi ia tahu, marah hanya akan membuatnya terlihat lemah. Maka ia memilih menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Karena ia tahu, dendam yang disajikan dingin selalu terasa lebih mematikan. Hari-hari berikutnya, Sri mulai menuliskan rencana hidupnya di buku catatan kecil. Ia menulis daftar orang-orang kepercayaannya di kampung yang bisa ia hubungi. Ia menulis berapa total uang yang telah ia kirim, berapa yang sudah dipakai untuk bangun rumah, beli motor, bayar utang. Ia mencatat semuanya dengan teliti. Karena ia tahu, saat pulang nanti, ia ingin menagih semuanya dengan kepala tegak. Setiap malam, Sri duduk di ranjang, membuka buku itu, dan menambahkan 1-2 kalimat. Terkadang ia menulis puisi. Terkadang ia menulis pesan untuk dirinya sendiri. Sri, kamu perempuan kuat. Kamu tidak salah mencintai. Tapi kamu salah mempercayai terlalu dalam. Mereka mengira kamu bodoh. Tapi mereka belum tahu siapa kamu sebenarnya. Pada bulan ke-9, Sri mulai menabung lebih besar. Ia menolak tawaran teman-temannya untuk jalan-jalan saat hari libur. Ia berhenti membeli barang-barang kecil yang tak perlu. Ia mengunci semua keinginan konsumtifnya. Sebab ia sadar, pulangnya nanti bukan sekadar pulang. Ia akan kembali bukan sebagai perempuan yang menangis, tapi sebagai perempuan yang telah melihat neraka dan memilih bertahan. Salah satu TKW asal Indonesia yang juga bekerja di rumah sebelah, Indah, mulai dekat dengan Sri. Gadis asal Lamongan itu masih muda, ceria, dan suka bercerita. Mbak Sri, kok kamu murung terus? Ada masalah sama pacar di Indonesia? Tanya Indah suatu sore. Sri hanya tersenyum tipis. Nggak ada pacar. Aku udah nikah. Oh iya ya, lupa. Tapi kelihatan banget loh. Matamu itu kayak lagi nyimpen sesuatu. Nggak enak dilihat. Sri tertawa kecil. Kadang hidup memang bikin kita harus nyimpen banyak hal. Enduk. Indah menatap Sri dalam-dalam, lalu meraih tangan Sri. Kalau kamu butuh cerita, aku temenin, Mbak. Aku tahu rasanya nahan semuanya sendirian. Sakit. Sejak saat itu, Sri mulai sedikit terbuka. Ia tak menceritakan semuanya, tapi cukup untuk membuat hatinya lega. Ia menceritakan soal ibunya, soal adiknya, soal perjuangan di kampung. Tapi ia belum bercerita soal Randy. Luka itu masih terlalu dalam. Masih terlalu segar. Suatu malam, saat Sri hendak tidur, ponselnya berbunyi. Bukan dari Randy, tapi dari nomor tak dikenal. Ia membuka pesan itu. Isinya hanya satu foto. Foto Randy sedang menggandeng tangan Melan di sebuah taman. Ada logo mall di belakang mereka. Tulisan dalam pesan itu hanya, "Maaf, aku tahu kamu butuh lihat ini." Sri terdiam. Hatinya mencelos. Ia menatap layar itu lama, sebelum akhirnya mengetik balasan. Siapa kamu? Tapi pesan itu tidak pernah dibalas. Sejak malam itu, Sri memutuskan satu hal. Ia tidak lagi berharap Randy akan berubah. Ia tidak lagi menggantungkan masa depannya pada seorang suami yang bahkan tidak bisa menunggu 1 tahun untuk setia. Ia tidak akan mengemis kasih. Tidak akan memohon perhatian. Ia hanya akan bekerja lebih keras. Menyusun lebih banyak rencana. Dan suatu saat, ketika semuanya sudah siap, ia akan pulang. Bukan untuk menangis, tapi untuk berdiri di hadapan mereka dan membuat mereka paham bahwa Sri bukan wanita lemah. Hari-hari Sri berubah. Ia kini menjadi lebih diam. Lebih fokus. Tapi ada bara di matanya yang dulu tak ada. Madam Chien mulai memperhatikannya. Kamu baik-baik saja, Sri? Tanya Madam suatu pagi. Sri tersenyum. Saya baik, Madam. Terima kasih. Namun di balik senyum itu, hatinya sudah membakar dendam yang dalam. Dan ia bersumpah dalam hati, jika suatu hari nanti ia kembali ke desa, maka setiap tawa palsu yang mereka keluarkan di atas uangnya akan ia balas dengan kenyataan yang pahit dan tak terlupakan. Dan Sri tahu, luka yang paling dalam bukanlah yang berdarah, tapi yang tak terlihat, dan ia menyimpan luka itu dalam, sangat dalam. Sejak kepulangannya ke Taiwan,
Hari-hari Sri berubah menjadi ladang luka yang tak pernah sembuh. Di tengah cuaca dingin musim gugur yang menusuk kulit, hatinya terasa lebih beku. Ia bangun pagi hari lebih awal dari biasanya, bukan karena semangat, tapi karena rasa sesak yang selalu membangunkannya dari tidur. Dalam diam, Sri menatap langit-langit kamar asrama, mendengar tarikan napas para TKW lain yang masih lelap. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah suaminya yang dulu ia cintai, dan senyum licik pelakor yang telah menghancurkan hidupnya. "Mas, kenapa tega banget sih sama aku?" liris Sri dalam hati, air matanya mengalir pelan di pipi. Tak ada suara selain detak jarum jam tua di dinding kamar. Ia menggenggam HP-nya, menatap foto pernikahan yang masih belum dihapus, padahal hatinya sudah berkali-kali mengatakan, "Hapus saja, Sri. Dia bukan lagi suamimu." Tapi jari-jarinya tak pernah punya keberanian. Hari itu, ia kembali bekerja seperti biasa di rumah majikannya, seorang wanita tua keturunan Tionghoa yang bernama Nyonya Lin. Meski sudah lanjut usia dan seringkali cerewet, Nyonya Lin sebenarnya baik hati. Ia sering memerhatikan Sri dengan tatapan iba, apalagi sejak Sri kembali dari liburan ke Indonesia, wajahnya berubah menjadi pucat, tubuhnya semakin kurus, dan sering termenung saat bekerja. "Sri, kamu tidak sehat? Kalau kamu mau, bisa istirahat dulu hari ini," ujar Nyonya Lin sambil menatap Sri yang sedang mencuci buah di dapur. Sri tersenyum lemah. "Saya tidak apa-apa, Nyonya. Terima kasih." Nyonya Lin tak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan meninggalkan dapur. Namun beberapa saat kemudian ia kembali dan menyodorkan sebungkus biskuit hangat. "Kalau kamu lapar, makan ini. Jangan hanya kerja dan diam saja. Nanti sakit." Suara Nyonya Lin terdengar lembut kali itu. Sri terdiam. Tangannya menerima bungkusan itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa tersentuh, karena baru kali ini ia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya setelah sekian lama. Air matanya hampir jatuh lagi, tapi ia tahan, karena ia tahu jika menangis, maka ia tak akan bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini. Pulang dari rumah majikan, Sri duduk di bangku kecil taman asrama. Langit malam Taiwan terlihat terang, bulan penuh menggantung di langit, seolah memperhatikan dirinya dari kejauhan. Di tangannya, ia membuka kembali rekaman layar yang ia simpan diam-diam, percakapan antara suaminya dan perempuan itu. Setiap kalimat yang mereka ucapkan menusuk seperti belati. "Aku nggak tahan sama Sri. Dia terlalu sederhana, terlalu polos. Aku butuh yang bisa nemenin aku hidup enak, bukan hidup susah terus. Tenang aja sayang, sekarang semua udah jadi milik kita. Uang TKW itu kan kita yang nikmatin sekarang." Kalimat itu memukulnya. Sri memejamkan mata, menahan air mata yang kembali hendak tumpah. Ia tak ingin teman-temannya melihatnya lemah. Ia tahu, dunia ini tak memihak pada orang yang lemah. Tapi dari rasa sakit yang ia alami, muncul nyala api kecil di hatinya. Api itu belum besar, tapi cukup untuk membuatnya berpikir. "Aku harus bangkit. Aku nggak boleh terus jadi korban," gumamnya. Beberapa hari berikutnya, Sri mulai mengatur ulang langkah-langkahnya. Ia kembali menata keuangannya. Ia mulai menahan diri untuk tidak mengirim semua gajinya ke rekening bersama yang dulu ia buat dengan suaminya. Kali ini, ia membuat rekening baru atas nama sendiri. Ia mulai mencatat semua pemasukan dan pengeluarannya dengan detail. Bahkan, ia mulai menanyakan pada temannya tentang cara mengatur investasi kecil-kecilan. "Aku mau nyoba nabung di tabungan emas, kayaknya itu lumayan aman," ujar Sri pada Mia, teman satu kamar yang lebih senior. "Boleh juga tuh. Tapi kamu hati-hati ya. Jangan bilang-bilang ke siapa-siapa dulu. Dunia ini banyak orang bermuka dua. Apalagi yang tahu kamu lagi rapuh. Mereka bisa manfaatin kamu," ujar Mia dengan serius. Sri mengangguk. Kali ini, ia benar-benar ingin memperbaiki hidupnya. Tak hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia layak bahagia. Ia layak dihargai, dan ia tak pantas dihancurkan seperti itu. Suatu malam, saat semua penghuni asrama tertidur, Sri diam-diam membuka laptop tuanya. Ia membuka media sosial milik suaminya. Meski mereka belum resmi bercerai, ia masih bisa mengakses beberapa hal yang dulu mereka kelola bersama. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali mendidih. Suaminya memamerkan mobil baru. "Terima kasih atas dukungan semua pihak. Akhirnya punya mobil juga," tulis suaminya,
dengan tag nama perempuan itu di caption. Mereka benar-benar hidup enak dari hasil jerih payah Sri selama ini. Tapi, bukan hanya itu yang membuat Sri terkejut. Komentar-komentar di bawahnya dipenuhi sanjungan dari orang-orang yang dulu Sri kenal. Bahkan beberapa saudara jauh ikut memuji mereka. Wah, cocok banget kalian. Pasangan serasi. Rejeki nggak kemana. Lihat tuh sekarang udah mapan. Sri merasa mual. Ia tahu, semua orang melihat dari permukaan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tak tahu, mobil itu dibeli dari uang lembur Sri, dari gaji Sri yang dipotong untuk kirim uang setiap bulan, dari hasil ia menahan lapar dan dingin di negeri orang. Ia mematikan laptop dengan gemetar. Tapi malam itu juga, ia membuat satu keputusan. Ia akan memulai rencana balas dendamnya. Tapi tidak dengan emosi, tidak dengan cara yang gegabah. Aku akan hancurkan mereka dengan elegan. Pelan-pelan. Biar mereka ngerasain sendiri bagaimana rasanya kehilangan semuanya. Ujar Sri lirih di hadapan cermin. Mulai hari itu, Sri mengubah segalanya. Ia mulai belajar online lewat HP-nya. Menonton video tentang bisnis kecil-kecilan, tentang keuangan, bahkan psikologi. Ia tahu, untuk bisa mengalahkan dua orang licik itu, ia harus menjadi lebih pintar. Bulan demi bulan berlalu. Sri tetap bekerja seperti biasa, namun kini ia mulai menyisihkan uang lebih banyak. Ia juga mulai menjual barang-barang kecil buatan tangannya secara online ke sesama TKW. Gelang manik-manik, bros, dan gantungan kunci yang ia buat dengan telaten mulai diminati. Gila, Sri, kamu laris ya jualannya, ujar Rina, teman TKW dari kamar sebelah. Sri hanya tersenyum. Ia tak butuh pujian. Ia hanya ingin memperkuat pijakannya. Namun, di tengah langkahnya yang mulai tertata, satu kabar mengejutkan datang dari Indonesia. Ibunya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Hati Sri hancur. Ia merasa sangat bersalah karena selama ini terlalu sibuk memikirkan dendamnya, hingga tak sadar bahwa ibunya, satu-satunya orang yang selalu mendukungnya, sedang melemah. Sri mengirim uang secukupnya. Namun karena rekening lama masih dikuasai suaminya, ia harus menunggu hingga rekening barunya benar-benar aktif dan bisa dipakai. Ia kembali merasa terjebak dalam cengkeraman lelaki yang telah menghancurkannya. Dalam diam, Sri duduk di atas kasur kecil asramanya, menatap HP yang menampilkan wajah ibunya yang terbaring lemah. Bu, maafin Sri ya, Bu. Sri janji, Sri akan pulang bawa kebahagiaan buat ibu. Tapi sekarang, tolong bertahan ya, Bu. Jangan tinggalin Sri, isaknya, sesenggukan di tengah malam sunyi. Langkah Sri belum selesai. Tapi di antara luka, tekadnya kini menyala lebih terang. Ia tak akan berhenti sampai semuanya membayar mahal atas penderitaan yang ia alami. Dan yang paling utama, ia ingin ibunya tahu bahwa anak perempuan yang dulu dianggap lemah, kini telah tumbuh menjadi sosok yang akan membuat semua orang takluk dengan harga diri dan kemampuannya. ASCGP. Langit Taiwan masih gelap saat Sri membuka matanya. Seperti biasa, ia langsung menoleh ke arah jendela kamar kecil di asrama penampungan, memandangi kilau samar lampu jalan yang memantul di kaca. Hari ini hari Minggu. Hari libur bagi para pekerja migran, hari yang biasanya digunakan untuk mencuci pakaian, menelepon keluarga, atau sekadar berjalan ke pasar tradisional untuk membeli kebutuhan harian. Tapi tidak untuk Sri hari ini. Dengan cepat Sri duduk di ranjang, meraih ponsel dari bawah bantal, lalu menyalakannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak sabar ingin melihat apakah ada pesan baru dari Doni, suaminya. Namun saat layar menyala, tak ada satupun pesan masuk. Tidak di WhatsApp, tidak juga di Facebook. Sejak kejadian video call yang terputus aneh tempo hari, komunikasi Doni semakin jarang. Sri bahkan sudah mulai menghitung. Sudah hampir 1 minggu Doni tak menghubunginya sama sekali. Sri mengetik pesan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu kembali menghapus. Ia tidak ingin terlihat cemas atau terlalu menekan, tapi hatinya sudah tak bisa ditahan. Akhirnya ia menulis, "Mas, Sri kangen. Gimana kabarnya anak? Kok nggak ada kabar ya?" Ia memandang layar beberapa detik, berharap centang biru muncul. Tapi hingga menit berganti, tak ada tanda-tanda pesan itu dibaca. Matanya mulai memanas, tapi Sri menahan air mata itu. Ia tak boleh menangis pagi ini. Pagi, Sri. Suara Retno, teman sekamarnya,
Menyapanya sambil menyibak gorden dan membuka jendela lebar-lebar. Cahaya pagi masuk ke kamar dan memaksa Sri bangkit dari kasur. "Pagi, Mbak," jawab Sri pelan. "Kamu libur, kan? Mau ke pasar? Aku rencana ke Zhonghe nih. Katanya ada toko Indonesia baru buka." Sri menggeleng pelan. "Aku nggak ikut, Mbak. Mau istirahat aja di asrama." Retno mengamati Sri sejenak. "Kamu kenapa? Ri? Mukamu pucat. Sakit?" Sri menggeleng lagi. Ia tak sanggup cerita. Yang ia tahu, dadanya begitu penuh sesak. Seharian Sri mengurung diri. Ia membuka galeri foto di ponselnya, melihat-lihat kembali foto Doni dan anak mereka, Yuda. Senyumnya merekah dalam foto-foto itu. Saat Doni memeluk Yuda dengan hangat, saat mereka makan mie ayam bersama di warung dekat rumah, saat mereka selfie di depan rumah dengan cat hijau yang sudah mulai pudar. Semua itu membuat Sri rindu dan perih dalam waktu yang bersamaan. Hingga malam tiba, Sri akhirnya memberanikan diri membuka akun Facebook Doni. Biasanya ia tidak pernah mengecek hal-hal seperti ini. Ia percaya penuh pada Doni. Tapi hari-hari ini, firasatnya buruk. Sesuatu dalam hatinya mengatakan ada yang tak beres. Saat membuka akun Doni, hatinya seketika bergetar. Beberapa foto terbaru Doni muncul. Dalam satu foto, Doni tampak duduk di sebuah kafe dengan seorang wanita berambut panjang. Keduanya terlihat tersenyum lebar. Di caption tertulis, "Akhirnya bisa santai juga." Sri menahan napas. Ia tidak mengenal wanita itu. Tapi ada keintiman dalam pose mereka. Terlalu dekat. Terlalu mesra. Ia menelusuri kolom komentar. Ada komentar dari akun wanita bernama Nadia Cantika. "Makasih ya udah ajak aku jalan, sayang." Dan komentar balasan dari Doni, "Iya dong, yang penting kamu happy." Sri menjerit pelan dan meletakkan tangan di mulutnya, menahan isak. Tangannya gemetar saat ia membuka profil Nadia. Wanita itu berfoto mengenakan dress ketat warna merah, berdiri di depan rumah yang familiar. Rumah Sri. Rumahnya yang ia bangun dengan uang keringat bekerja siang malam di negeri orang. Jantung Sri nyaris berhenti saat melihat salah satu foto Nadia memeluk Yuda. Anaknya. Dalam captionnya, Nadia menulis, "Anak ini lucu, sayang banget sama aku." Air mata Sri tumpah deras. Ia tak mampu berkata-kata. Dunia seperti runtuh di hadapannya. Di tengah kerja kerasnya menjadi TKW, suaminya bermain api dengan wanita lain. Bahkan wanita itu sudah masuk ke dalam rumahnya. Menyentuh anaknya. Menguasai dunianya. Sri menggenggam ponsel erat-erat. Ia menatap layar dengan pandangan kabur, lalu dengan cepat membuka folder rekaman suara. Ia mulai merekam, "Doni, kamu tega. Kamu jahat. Aku Sri, istrimu yang kamu hianati. Aku kerja di sini buat kita, buat masa depan. Tapi kamu malah..." Suaranya tersendat. "Aku nggak bakal diam, Don. Aku bakal balas ini semua." Hari-hari setelahnya, Sri berubah. Ia tak lagi ceria seperti dulu. Teman-temannya menyadari itu, tapi Sri tetap bungkam. Ia menyimpan luka itu rapat-rapat. Yang ada di pikirannya kini hanyalah satu hal, membalas. Ia mulai mencatat semua informasi yang bisa ia kumpulkan. Profil Nadia, latar belakangnya, komentar-komentar di postingan Doni, bahkan nomor rekening yang sempat dikirimkan Doni ke Sri untuk alasan biaya anak. Padahal kini Sri curiga uang itu bukan untuk anaknya. Sri juga mulai menabung lebih ketat. Ia kurangi belanja kebutuhan pribadi. Semua uang ia simpan di rekening rahasia yang tak diketahui Doni. Ia tahu, akan datang saatnya untuk bertindak. Satu malam, Sri membuka kembali video call bersama ibu kos yang dulu sering menjaga Yuda saat ia di luar negeri. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Bu, saya mau tanya. Sekarang Doni tinggal sama siapa?" Ibu kos itu sempat terdiam. "Sri, kamu siap dengar jawabannya?" Sri mengangguk, meski tak bisa melihat wajahnya sendiri yang sudah penuh air mata. "Dia tinggal sama perempuan itu, Sri. Saya nggak tahu namanya. Tapi mereka udah lama tinggal bareng. Anakmu pun manggil dia, Bunda, sekarang." Sri hampir pingsan mendengarnya. Tapi ia menahan diri. Ia menutup call, menatap langit-langit kamar, lalu berbisik dalam hati. "Baiklah, Doni.
Kalau kamu pikir aku lemah karena aku perempuan, karena aku jauh, kamu salah. Aku akan pulang. Tapi aku pulang bukan sebagai Sri yang dulu. Aku pulang sebagai Sri yang akan hancurkan semua yang kamu bangun dari pengkhianatan. Waktu terasa lambat di Taiwan. Tapi setiap hari Sri isi dengan rencana. Ia belajar online tentang bisnis, mulai mengikuti kelas investasi, dan menyusun strategi finansial. Ia tahu balas dendam terbaik bukan hanya dengan air mata, tapi dengan kesuksesan dan kebenaran yang tak bisa dibantah. Dan kini, satu hal sudah dipastikan Sri. Ia tidak hanya akan kembali sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang akan mengambil kembali semuanya, lalu membuat mereka merasakan betapa sakitnya dikhianati. ASCGP. Langit Taiwan sore itu mendung. Sri duduk sendirian di balkon kamar kontrakannya, memandangi deretan apartemen di seberang jalan yang mulai diselimuti kabut tipis. Tangan kanannya menggenggam secangkir teh panas, namun pikirannya jauh melayang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Sudah hampir 2 tahun ia bekerja sebagai TKW di Taiwan. Waktu yang tak sebentar. Waktu yang ia gunakan untuk menahan rindu, menghapus air mata, dan menguatkan hati demi keluarganya. Dari awal, niat Sri pergi ke luar negeri hanyalah untuk memperbaiki ekonomi rumah tangganya. Ia ingin suaminya, Reno, dan anak mereka, Aldi, hidup lebih layak. Ia ingin membangun rumah, membayar utang orang tuanya, dan menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Semua mimpi itu ia simpan rapi dalam hatinya, sembari setiap hari menyeka peluh dan air mata di rumah majikannya yang kadang cerewet, kadang manis, namun tak pernah benar-benar bisa menggantikan kehangatan keluarga. Hari itu, setelah selesai membersihkan seluruh rumah dan menyiapkan makan malam untuk majikannya, Sri mengambil waktu untuk duduk dan membaca pesan-pesan dari Reno. Tapi entah kenapa, beberapa bulan terakhir Reno menjadi sangat jarang menghubunginya. Kalau dulu setiap pagi dan malam ia selalu menyapa Sri lewat video call atau minimal chat, kini bisa 2-3 hari bahkan seminggu tanpa kabar. Awalnya Sri berprasangka baik. Mungkin Reno sibuk kerja, atau mungkin sinyal di desa sedang buruk. Tapi perlahan, batin Sri mulai gelisah. Beberapa kali ia coba menghubungi Reno, tapi hanya dibaca tanpa balasan. Bahkan Aldi pun mulai jarang mengirimkan pesan suara seperti biasa. Saat Sri mencoba menelepon ibunya, jawaban sang ibu selalu terdengar ragu dan pendek-pendek. "Kamu jangan terlalu mikir aneh-aneh. Enduk, mungkin sinyal di sini aja yang jelek," ucap ibunya waktu itu, padahal biasanya sang ibu paling cerewet bercerita tentang aktivitas harian. Hati Sri tak tenang. Malam itu, ia memberanikan diri membuka akun media sosial Reno yang dulu sempat ia buatkan dan tahu kata sandinya. Dengan tangan bergetar, ia login ke akun Facebook Reno, berharap bisa melihat aktivitas terakhir suaminya. Apa yang Sri lihat membuat jantungnya berhenti sesaat. Di galeri foto Reno, ada beberapa unggahan terbaru yang tidak pernah diceritakan kepadanya. Salah satunya adalah foto Reno sedang makan malam romantis bersama seorang wanita muda berambut panjang, berdandan menor, dengan caption penuh hati merah. "Akhirnya, bahagia juga. Bersamamu, aku merasa hidup lagi." Jantung Sri berdegup kencang. Matanya berair. Ia tak percaya apa yang ia lihat. Tangannya gemetar saat menggulir halaman demi halaman. Foto-foto itu diunggah dalam 2 bulan terakhir. Bukan hanya satu foto, tapi ada banyak. Di kafe, di taman, bahkan ada satu yang membuat Sri nyaris pingsan. Foto Reno dan wanita itu sedang berpelukan di depan rumah mereka sendiri di kampung. "Tidak, itu rumahku, rumah yang aku bangun dengan uangku," bisik Sri lemah. Sri menjatuhkan ponsel dari tangannya. Matanya menatap kosong. Udara mendadak dingin menusuk tulang. Perasaannya campur aduk antara marah, sedih, dan tidak percaya. Wanita itu, siapa dia? Kenapa bisa masuk ke dalam rumahnya? Dan yang lebih menyakitkan, kenapa Reno berani melakukan itu di depan rumah mereka? Butuh waktu lama bagi Sri untuk mengumpulkan keberanian membuka kembali ponselnya. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Dari foto-foto yang Reno unggah dan beberapa komentar temannya, Sri tahu nama wanita itu, Wulan. Seorang janda muda di kampung sebelah, yang dulu pernah bekerja sebagai sales kosmetik dan dikenal punya gaya hidup glamor. Wulan? Bukannya dulu dia sempat digosipin jadi selingkuhan Pak RT? Sri teringat cerita tetangganya saat ia masih di kampung. Dengan jari-jari penuh kemarahan, Sri menyimpan semua bukti itu.
Ia tangkap layar semua foto dan komentar, lalu simpan rapi dalam sebuah folder. Saat itu juga, Sri merasa hatinya membeku. Tangisnya berhenti. Ia tidak lagi meratap, tapi mulai berpikir. Aku harus pulang. Tapi tidak sekarang. Aku harus siapkan semuanya. Gumamnya pelan. Sri tahu, kalau ia langsung pulang sekarang dalam kondisi emosi meledak, ia tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ia memilih menunggu. Ia akan kumpulkan bukti lebih banyak. Ia akan persiapkan semuanya secara matang. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Reno dan Wulan bermain api di belakangnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sri mulai mencari informasi lebih lanjut. Ia hubungi beberapa teman lamanya di kampung lewat akun palsu yang ia buat khusus untuk menyamar. Lewat akun itu, ia masuk ke grup-grup Facebook lokal dan memantau perkembangan di kampung. Betapa terkejutnya Sri ketika ia tahu bahwa Reno sudah berani membawa Wulan ke pengajian sebagai calon istri barunya. Mereka bahkan tidak lagi menyembunyikan hubungan itu dari masyarakat. Pantesan semua keluargaku sekarang seperti jaga jarak, pikir Sri. Pasti mereka tahu, tapi tutup mulut. Sri ingin marah, ingin meneriakkan pengkhianatan ini ke seluruh dunia. Tapi ia tahu, tangisan dan kemarahan tidak akan membuat mereka menyesal. Justru akan membuat mereka merasa menang. Maka ia memilih diam. Diam yang penuh strategi. Diam yang penuh rencana. Malam itu, Sri menuliskan semua rencananya di buku catatan kecil. Ia tulis dengan rapi. Rencana keuangan, kapan ia akan mengajukan cuti pulang, siapa saja yang akan ia datangi pertama kali, dan cara-cara untuk mengumpulkan bukti hukum tentang penggelapan harta oleh suami. Ia mulai menyusun rencana balik. Jika Reno sudah berani memakai rumah yang ia bangun dari uang hasil banting tulangnya, maka ia akan menuntut Reno secara hukum. Jika Wulan berani tinggal di rumah itu, ia akan pastikan wanita itu digiring keluar tanpa ampun. Namun di balik semua itu, Sri menyimpan satu dendam yang tidak bisa ia tulis. Anakku, Aldi. Bagaimana dengan Aldi? Suara Sri tercekat saat mengingat anak semata wayangnya. Anak itu masih terlalu kecil untuk mengerti perselingkuhan. Apakah Reno sudah memengaruhi Aldi agar membenci ibunya? Apakah Wulan sudah mencuci otak anaknya? Atau malah, Aldi dijauhkan darinya? Air mata kembali membasahi pipi Sri. Tapi tangis itu tak lagi selemah kemarin. Kini, ia menangis bukan karena terluka, tapi karena marah. Marah yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Sri bekerja lebih keras. Ia mengambil lembur, mencuci lebih banyak, dan bahkan menawarkan jasa membersihkan rumah tambahan di lingkungan sekitar saat hari libur. Ia kumpulkan uang sebanyak mungkin agar saat pulang nanti, ia tidak datang hanya dengan air mata, tapi dengan bukti dan kekuatan untuk menghancurkan semua kebohongan. Ia juga mulai belajar hukum keluarga lewat internet. Setiap malam, ia membaca artikel, menonton video pengacara, dan mencatat semua hal penting. Ia belajar tentang hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan cara menggugat suami secara sah atas dasar perselingkuhan dan penggelapan. Tak ada yang tahu perubahan dalam diri Sri. Ia tetap terlihat lembut di mata majikannya. Ia tetap sopan dan tekun. Tapi di balik tatapan matanya yang tenang, ada badai besar yang siap menghancurkan siapapun yang telah menyakitinya. Sri tidak akan pulang dalam kondisi lemah. Ia akan pulang sebagai wanita kuat. Dan saat hari itu tiba, Reno dan Wulan akan tahu, mereka telah bermain dengan api yang salah. Sri masih menyimpan semua rasa sakitnya. Tapi kini ia tahu, sakit itu bukan akhir. Sakit itu adalah permulaan dari kebangkitan. Malam itu Sri tak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar kosnya di Taiwan. Suara kipas angin tua berputar perlahan, menemani suara detak jantungnya yang berdetak tak menentu. Ada perasaan yang begitu mengganjal di hatinya. Rasa rindu, kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Dia merasa seperti ditikam dari belakang. Ia teringat kembali dengan isi pesan suara yang tak sengaja dikirim oleh Rudy siang tadi. Suara wanita lain yang memanggil suaminya, sayang, seakan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia sudah memutar ulang rekaman itu puluhan kali, berharap ada keajaiban, mungkin itu hanya salah dengar. Tapi tidak. Itu jelas suara perempuan, terdengar begitu manja, dan Rudy membalasnya dengan tawa kecil yang khas, tawa yang dulu selalu membuat hati Sri luluh.
Sri bangkit dari tidurnya. Ia berjalan menuju jendela kecil kamar kos yang menghadap ke jalan kecil yang lengang. Angin malam berhembus pelan membawa aroma laut dan debu kota. Taiwan yang biasanya memberi semangat, kini terasa asing. Ia menarik napas dalam-dalam. Ya Allah, aku harus kuat, bisiknya pelan. Matanya memanas, air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Ia mengusap air matanya kasar, lalu meraih HP-nya lagi. Ia membuka kembali galeri foto keluarga mereka yang dulu begitu bahagia. Foto Rudy memeluk Raka saat ulang tahunnya yang ketiga. Foto mereka berdua di depan rumah yang dulu dibangun dari hasil keringat Sri di Taiwan. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang sudah usang. Paginya, Sri memutuskan untuk tak masuk kerja. Kepalanya pusing, dan ia tahu tubuhnya butuh istirahat. Tapi bukan itu alasan utamanya. Ia butuh waktu untuk mengatur strategi. Dia tidak bisa gegabah. Hatinya ingin marah, tapi pikirannya berkata lain. Jika dia hanya marah, maka dia hanya akan jadi korban. Tapi jika dia sabar dan bermain cerdas, maka Rudy dan wanita itu akan merasakan sendiri akibatnya. Di sore hari, Sri mendatangi sahabatnya, Weni. Seorang TKW juga yang sudah seperti saudaranya sendiri di tanah rantau ini. Weni menatap Sri dengan tatapan cemas saat melihat wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab. "Kamu sakit, Sri?" tanya Weni pelan, mengulurkan segelas teh hangat. Sri menerima teh itu dengan tangan gemetar. Ia hanya mengangguk pelan. "Sakit hati, Wen?" jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Weni mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Sri menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang rekaman suara itu, tentang firasatnya selama ini, tentang perubahan sikap Rudy yang tak bisa lagi ia abaikan. Weni mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali ia memeluk Sri saat temannya itu tak sanggup melanjutkan ceritanya. "Aku harus pulang, Wen. Aku harus pastikan semua ini. Kalau memang benar dia selingkuh, aku tidak akan diam saja," ucap Sri dengan suara tegas. Kali ini tak ada lagi air mata. Hanya api di matanya yang menyala. Weni memegang tangan Sri erat. "Kamu nggak sendirian, Sri. Aku bantu apa yang aku bisa. Tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan gegabah." Sri mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku nggak akan pulang sekarang. Aku akan kumpulkan semua bukti dulu. Aku mau tahu siapa perempuan itu. Aku mau tahu seberapa jauh mereka sudah mengkhianatiku. Aku kerja mati-matian di sini buat masa depan mereka. Tapi mereka malah seperti ini." Weni diam sejenak. Lalu ia mencondongkan tubuhnya. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu carikan orang buat mata-matain Rudy. Kita kan masih punya kenalan di kampung." Mata Sri berbinar. "Serius, Wen? Kamu bisa?" Weni mengangguk. "Kita punya banyak teman yang masih di kampung. Beberapa masih dekat sama suamimu. Bisa kita ajak kerjasama, asalkan kamu siap." Hari-hari berikutnya, Sri mulai mengatur semuanya secara diam-diam. Ia mulai sering menelepon diam-diam ke beberapa teman lama, berpura-pura hanya ingin tahu kabar kampung, namun sesungguhnya sedang mengumpulkan informasi. Ia juga meminta adik sepupunya, Ranti, untuk mengawasi rumahnya. Ranti adalah gadis muda yang polos, namun jujur dan bisa dipercaya. Sri memberinya sejumlah uang dan meminta tolong untuk sesekali memotret rumah, atau mengabari jika ada perempuan asing yang datang. Dan benar saja, seminggu kemudian, Ranti mengirimkan foto yang membuat jantung Sri seolah berhenti berdetak. Di dalam foto itu, tampak Rudy sedang menuruni tangga rumah bersama seorang perempuan. Wanita itu muda, berkulit putih, berpakaian seksi, dan berambut panjang. Mereka terlihat begitu dekat, tertawa sambil berpegangan tangan. Sri tak salah lagi. Itu wanita yang ada di suara rekaman. Tangannya gemetar memegang ponsel. Tapi kali ini tak ada air mata. Hanya rasa hancur yang menyesakkan. Tapi juga sebuah dorongan kuat untuk membalas semua penghinaan ini. "Aku nggak akan nangis lagi. Mereka pikir aku lemah. Tapi mereka lupa. Aku yang kerja siang malam buat rumah itu. Aku yang bikin hidup Rudy enak." Gumamnya pelan. Sri mulai menyusun rencana. Ia membuka laptop dan mulai membuat daftar aset yang ia kirim ke Indonesia atas nama siapa. Rumah? Masih atas nama dia. Tabungan? Masih atas nama dia.
Mobil? Dia beli, tapi Rudy yang pegang. Semua akan dia ambil kembali. Tapi pelan-pelan. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan perhitungan. Ia juga mulai menyusun catatan keuangan. Gaji yang ia terima, kiriman tiap bulan ke Rudy, belanja bulanan, semua dicatat satu persatu. Ia tahu, jika ia harus membawa ini ke jalur hukum, semua akan dibutuhkan. Dan Sri bukan tipe wanita yang akan kalah begitu saja. Weni yang melihat kesibukan Sri hanya bisa menggeleng-geleng. Kamu benar-benar berubah, Sri. Dulu kamu lembut, sekarang kamu kayak singa. Sri tersenyum tipis. Karena aku udah terlalu lama jadi kelinci. Wen, sekarang aku sadar, kalau aku terus diam, aku yang bakal dimakan. Di tengah kesibukannya, Sri juga tak lupa memperhatikan Raka. Setiap malam, ia menelepon anak semata wayangnya. Tapi kini, ia lebih sering hanya bicara lewat suara. Video call makin jarang karena Rudy selalu bilang sinyal di rumah jelek, atau Raka sedang tidur. Alasan yang tak masuk akal bagi Sri, karena dulu Rudy justru selalu mengusahakan waktu agar Raka bisa bicara dengannya. Malam itu, Sri duduk sendiri di kamar, membuka salah satu kotak surat elektroniknya. Ia menulis sebuah surat panjang, ditujukan kepada dirinya sendiri. Kalau suatu saat aku lupa siapa aku sebenarnya, surat ini akan mengingatkanku. Ia menuliskan semua rasa sakit hatinya, semua perjuangannya, semua harapan yang hancur. Tapi di akhir surat itu, ia menulis, "Aku akan bangkit. Aku akan buat mereka tahu siapa yang sebenarnya kuat. Aku bukan Sri yang dulu. Aku adalah wanita yang akan buat mereka menyesal seumur hidup." Hari-hariku setelah pulang ke Indonesia tidak pernah benar-benar tenang. Aku berusaha tersenyum di hadapan tetangga dan keluargaku, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi luka yang ditinggalkan oleh Bayu dan Rina terlalu dalam. Diam-diam aku memantau kehidupan mereka. Aku ingin tahu sejauh apa mereka menikmati harta yang kucari dengan keringat dan air mata di negeri orang. Dan benar saja, mereka hidup enak. Bayu kini mengendarai mobil baruku, yang bahkan belum sempat aku nikmati. Motor yang dulu kubelikan untuk keperluan ojek harian pun sudah dijual. Rumahku direnovasi, dicat ulang, pagar baru, bahkan ditambahkan kanopi yang dulu dia tolak mentah-mentah waktu aku tawarkan. Tapi yang paling membuat dadaku sesak adalah saat melihat Rina memakai emas di leher dan tangannya. Gelang yang aku kirimkan untuk simpanan masa tua justru dia pakai dengan bangga. Aku menangis dalam diam. Namun air mata itu tidak lagi melemahkanku. Tangis itu justru menjadi api yang membakar semangatku untuk membalas semua pengkhianatan ini. Mereka tidak tahu bahwa aku kembali ke Indonesia dengan lebih dari sekadar tubuh yang lelah. Aku pulang dengan rencana. Di Taiwan, selain bekerja, aku banyak belajar. Aku mengikuti pelatihan kewirausahaan online yang diselenggarakan oleh komunitas pekerja migran. Aku membaca buku tentang bisnis dan keuangan, dan dengan tekun belajar investasi. Beberapa uangku sudah aku tanam di saham dan properti kecil lewat rekan-rekan terpercaya. Kini, aku memiliki cadangan kekuatan. Aku tak lagi gadis desa biasa. Aku bukan lagi Sri yang bisa mereka injak-injak. Aku tahu, jika aku ingin membalas mereka, aku harus bermain lebih cerdas, bukan dengan emosi semata. Aku menyusun rencana perlahan. Langkah pertama, aku kembali mendekati adik iparku, Nia, adik perempuan Bayu yang dulu sangat dekat denganku. Nia yang polos, tidak tahu menahu soal kelakuan kakaknya, ternyata juga merasa kecewa. Diam-diam, dia menghubungiku setelah mendengar kabar bahwa aku kembali. Pertemuan kami terjadi di sebuah kedai kecil tak jauh dari rumah lama kami. Aku minta maaf, Mbak Sri, aku nggak tahu semua ini bisa terjadi. Aku kira Mas Bayu bakal berubah setelah Mbak kirim uang terus-terusan. Nia mengusap matanya yang sembab. Aku kecewa, Mbak. Parah banget dia sama si Rina pula. Dulu waktu Mbak ke Taiwan, aku pernah lihat dia boncengan motor malam-malam sama Rina, tapi aku nggak berani ngomong. Aku menggenggam tangan Nia. Kamu nggak salah, Nia. Sekarang, aku cuma butuh satu hal. Bantu aku. Nia terkejut. Bantu apa, Mbak? Aku ingin semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi aku nggak mau asal sembarangan. Aku ingin semua orang buka mata. Aku ingin mereka hancur. Tapi dengan cara yang mereka sendiri buat. Nia mengangguk perlahan.
Dia paham betul bahwa aku tidak main-main. Dan dari hari itu, dia jadi mata dan telingaku. Sementara itu, aku mulai membangun usaha kecil di desa sebelah. Aku membuka kios sembako dan warung kopi modern yang aku desain mirip seperti di Taiwan, lengkap dengan wifi dan menu ala luar negeri. Targetku adalah anak muda dan pekerja desa yang butuh tempat nongkrong, dan ternyata warungku cepat ramai. Dalam waktu 2 bulan, aku sudah membuka cabang kecil di pasar kecamatan. Tidak perlu waktu lama untuk Bayu mulai melirik. Dia penasaran dan mulai bertanya-tanya. Bahkan sempat menyuruh temannya untuk mencari tahu pemilik warung itu. Tapi dia tak menyangka, pemiliknya adalah aku. Aku mulai memperluas jaringan. Lewat pelatihan dan koneksi dari komunitas TKW, aku dapat kesempatan ikut pelatihan usaha mikro yang digelar oleh pemerintah daerah. Di sana aku bertemu dengan banyak pengusaha lokal, termasuk kepala koperasi dan pejabat BUMDes. Mereka kagum dengan semangatku. Aku pun ditawari untuk mengelola koperasi wanita dan diberi akses modal bergulir. Dalam waktu singkat, aku bukan hanya bangkit, aku melejit. Sementara itu, rumah peninggalan orang tuaku yang dulu kami tempati bersama Bayu dan kini dikuasai oleh mereka, sudah berubah jadi markas pemalas. Rina yang sok sosialita, sering mengunggah video TikTok dengan caption penuh kemewahan padahal isi rumah dari hasil keringatku. Bayu tidak bekerja. Katanya fokus membangun usaha online. Padahal dia hanya jualan barang bekas dari sisa-sisa barangku yang dulu kubeli. Aku menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Lalu, suatu hari, aku dikabari oleh Nia bahwa Bayu dan Rina sedang mengajukan pinjaman ke koperasi karena uang mereka mulai menipis. Mobil yang dulu mereka pakai kini jarang terlihat. Bahkan ada tetangga yang bilang mereka pernah ditagih utang oleh rentenir. Hatiku berdebar. Ini saat yang tepat. Aku meminta bantuan temanku yang kini bekerja sebagai konsultan hukum untuk mengecek ulang semua surat rumah, mobil, dan motor. Dan benar saja, sebagian besar aset atas namaku. Surat-surat yang hilang ternyata tidak pernah dipindahkan secara hukum. Mereka hanya memalsukan atau menyembunyikan. Dengan tenang, aku menggugat mereka. Bayu kalang kabut. Rina? Histeris. Surat penggugatanku menjadi perbincangan warga. Semua bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tapi aku tetap tenang. Aku tahu waktuku semakin dekat untuk menelanjangi semua kebusukan mereka di hadapan masyarakat. Saat surat gugatan masuk ke tangan Bayu, dia langsung datang ke warungku, tanpa tahu bahwa itu milikku. Dengan wajah kusut dan suara tinggi, dia memaki-maki pegawaiku karena warung itu tak menjual rokok seperti biasa. Tapi ketika aku keluar dari dapur dan berdiri di hadapannya dengan seragam dan tatapan dingin, dia terdiam membeku. Sri. Suaranya gemetar. Aku tersenyum datar. Selamat datang di warung milikku. Mau rokok? Maaf, kami hanya jual martabak dan kopi Taiwan sekarang. Dia mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Maaf, aku cuma. Kamu pikir aku nggak tahu semua yang kamu lakukan? Aku mendekat pelan, menatap matanya dalam-dalam. Kamu pikir aku ke Taiwan untuk apa? Untuk kerja mati-matian, dan kamu enak-enakan tidur dengan perempuan itu. Dia tak bisa menjawab. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Kita akan ketemu di pengadilan. Aku menepuk bahunya dan berjalan masuk kembali ke dalam warung. Aku mendengar kabar keesokan harinya bahwa Bayu mengurung diri dan Rina mengamuk di rumah. Tapi aku tak peduli. Perjalanan balasku belum selesai. Aku baru mulai menyentuh permukaan. Masih ada langkah-langkah besar yang akan kulempar ke mereka, satu demi satu. Aku tidak butuh kekerasan. Cukup keadilan dan kebenaran untuk menghancurkan mereka. Dan aku akan berdiri di atas puing-puing kesombongan mereka, tegak dan menang. Dan mereka takkan pernah tahu, balasan yang sesungguhnya masih menunggu di tikungan berikutnya. ASCGP. Hari itu mendung menyelimuti langit Jakarta. Seperti mencerminkan suasana hati Sri yang bergemuruh penuh amarah. Di tangannya, ia menggenggam erat satu bundel dokumen yang tak ternilai harganya. Semua bukti pengkhianatan Dimas dan perempuan itu. Hasil penyelidikan, rekaman CCTV dari rumah kontrakan, bukti transaksi rekening, sampai foto-foto mesra keduanya saat menikmati hidup dari hasil kerja keras Sri sebagai TKW di Taiwan. Langkah kakinya mantap menuju gedung tempat Dimas kini bekerja. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai orang yang merasa berkuasa dengan uang yang bukan miliknya.
Perempuan yang dulu hanya buruh migran sederhana itu, kini telah kembali dengan penampilan yang jauh berbeda. Jilbabnya rapi, wajahnya tegas, dan tubuhnya dibalut pakaian rapi khas pebisnis sukses. Semua pandangan terarah kepadanya saat ia melangkah masuk ke lobi kantor itu. "Saya ingin bertemu Dimas Adi Saputra," ucap Sri dingin kepada resepsionis. "Maaf, ibu siapa ya?" tanya gadis muda di balik meja. Sri mengeluarkan kartu identitas dan menunjuk ke arah ruang rapat di lantai atas. "Sampaikan saja, pemilik perusahaan ini ingin berbicara langsung dengan Dimas." Resepsionis itu tampak bingung. Ia menatap Sri, lalu menatap ID pemilik perusahaan yang baru berganti nama hanya sebulan lalu. Nama Sri Widianti tertulis di sana dengan jelas. Rasa canggung menggelayuti gadis itu sebelum ia berdiri dan buru-buru naik ke atas. Beberapa menit kemudian, Dimas keluar dari ruangannya, tampak santai dengan kemeja mewah dan jam tangan mahal. Namun begitu melihat siapa yang menunggunya di lobi, wajahnya seketika memucat. Ia berdiri terpaku, seolah tidak percaya. "Sri," suaranya hampir tidak terdengar. "Kau tidak mengira aku akan kembali dengan wajah seperti ini, ya?" tanya Sri sambil menatap langsung ke mata Dimas. "Apa maksudmu kamu? Pemilik perusahaan tempat kau bekerja sekarang?" "Iya, aku. Uang yang kau curi, rumah yang kau rebut, semuanya akan kutarik kembali. Kau dan perempuan itu tidak akan pernah bisa menikmati hidup mewah lagi," ucap Sri tegas. Dimas seperti kehilangan kendali. Ia berusaha tertawa untuk menutupi kepanikannya. Namun matanya tidak bisa berbohong. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. "Kamu bawa ini terlalu jauh, Sri. Ini bukan urusan bisnis. Ini urusan pribadi. Kamu balas dendam. Aku hanya menegakkan keadilan. Aku hanya membalas atas semua luka dan kehinaan yang kalian berikan padaku." Sri lalu menyerahkan setumpuk dokumen. "Ini bukti penggelapan dana perusahaan olehmu. Juga semua laporan hasil audit yang menunjukkan penyelewengan. Aku bisa bawa ini ke polisi sekarang, tapi aku beri kamu satu pilihan." Dimas menatap kertas-kertas itu dengan mata bergetar. Ia membuka lembar demi lembar, menyadari bahwa semua langkah liciknya telah dibaca Sri. "Keluar dari hidupku. Keluar dari kota ini. Dan kembalikan semua aset yang kalian ambil. Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi," ucap Sri tanpa nada tinggi, tapi begitu mengancam. "Kau pikir aku takut?" Dimas membentak, namun suaranya nyaris patah. "Aku tidak peduli kau takut atau tidak. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali." Suasana di lobi menjadi tegang. Beberapa karyawan diam-diam mengintip dari kejauhan, menyadari bahwa bos besar mereka sedang berhadapan dengan lelaki yang baru-baru ini sering pamer kekuasaan. Sri berbalik dan melangkah keluar dengan anggun. Dimas masih terpaku di tempat, menggenggam lembaran bukti yang bisa menghancurkan hidupnya. Sesampainya di mobil, Sri menarik napas dalam-dalam. Ia belum selesai. Masih ada satu langkah lagi. Perempuan itu, pelakor yang telah mengambil suaminya, rumahnya, bahkan masa depannya. Sri memutuskan untuk tidak menggunakan cara kasar. Ia tahu perempuan itu bekerja sebagai supervisor di salah satu butik mewah milik jaringan perusahaannya juga. Sore itu juga, ia menuju butik itu, menyamar sebagai pelanggan biasa. Saat masuk ke dalam, ia langsung mengenali wajah itu, Anggi. Wajah yang dulu hanya Sri lihat dari layar video call saat masih di Taiwan, wajah yang selalu tertawa di balik punggung Dimas, kini berdiri dengan senyum palsu menyambut pelanggan. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" tanya Anggi, masih belum mengenali Sri karena penampilannya yang begitu berbeda. "Aku hanya ingin lihat-lihat. Sepertinya butiknya bagus. Tapi, aku dengar supervisornya terlibat dalam penggelapan dan hubungan gelap dengan suami orang," jawab Sri, datar tapi menghantam. Ekspresi Anggi langsung berubah. Ia menatap Sri lebih saksama dan akhirnya sadar siapa yang berdiri di depannya. Wajahnya langsung memucat. Kakinya seperti tak kuat menopang tubuh. Sri? Kamu? Berubah sekali?" "Wajar. Karena aku bukan perempuan yang akan terus kalian injak. Tapi jangan takut. Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku datang untuk menunjukkan bahwa hidup selalu berputar. Kamu mau apa dariku?" Anggi mulai terdengar panik. "Aku ingin kamu mengundurkan diri. Hari ini. Tanpa pesangon."
Dan pastikan kamu tidak muncul di kota ini lagi. Kalau tidak, seluruh laporan tentang hubunganmu dengan Dimas dan penggelapan uangku yang kamu nikmati bersama dia akan sampai ke tangan polisi. Tapi aku tidak punya siapa-siapa kalau kamu lakukan ini. Seperti aku dulu, ditinggal di negeri orang, dengan hati hancur dan air mata. Waktu itu kau tidak peduli. Sekarang, saatnya kau merasakan. Anggi terduduk lemas. Sri menyerahkan amplop berisi surat pengunduran diri yang sudah diketik, tinggal ditandatangani. Dan dengan tangan gemetar, Anggi menandatanganinya. Langkah Sri keluar dari butik hari itu terasa seperti kemenangan. Tapi baginya, ini belum usai. Ia belum sepenuhnya menuntaskan sakit hatinya. Ia belum sepenuhnya memulihkan harga dirinya. Tapi ia tahu, sejak hari itu, hidup mereka, Dimas dan Anggi, tidak akan pernah sama lagi. Dan Sri, dia masih punya satu rencana terakhir. Bukan hanya untuk membalas, tapi untuk memastikan mereka benar-benar jatuh sedalam-dalamnya. ASCGP. Pagi itu, udara Jakarta terasa panas dan pengap. Di tengah kemacetan dan hiruk-pikuk kota, Sri duduk tenang di mobil pribadinya yang disopiri ajudan pribadinya. Penampilannya anggun dan memukau, berhijab rapi dengan balutan blus putih dan celana panjang berpotongan profesional. Tak ada lagi jejak wanita lugu yang dulu pergi ke Taiwan demi sebongkah harapan. Matanya tajam, penuh rencana. Hari ini, dia akan bertemu dengan lelaki yang dulu mengkhianatinya. Tidak lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang telah bangkit dan kini berada di atas segalanya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu dulu milik Sri. Dibeli dari hasil kerja kerasnya selama menjadi TKW. Tapi setelah dikhianati, rumah itu dirampas secara diam-diam oleh Doni dan Lucy melalui permainan surat-surat yang dimanipulasi. Kini rumah itu berdiri seperti tak terurus, cat mengelupas, pekarangan tak terawat, dan temboknya mulai kusam. Sri melangkah turun dari mobil, diikuti oleh seorang wanita paruhbaya yang membawa map dokumen. Namanya Burina, pengacara yang selama ini diam-diam membantunya mengumpulkan bukti-bukti atas penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Doni dan Lucy. Selama 2 tahun terakhir, Sri menyelidiki dengan cermat semua transaksi, aliran uang, hingga sertifikat rumah yang dipalsukan. Semua sudah ia siapkan dengan rapi. Pintu rumah dibuka oleh Lucy. Wajahnya pucat saat melihat Sri berdiri di depannya. Dia memakai daster lusuh dan rambutnya acak-acakan. Tidak seperti dulu yang selalu tampil menor dan sombong. Kamu? Lucy memekik kaget. Sri tersenyum tipis. Kenapa? Takut. NG, ngapain kamu kesini? Ini rumah saya. Lucy mulai panik. Rumah kamu? Yang kamu rampas dengan cara kotor? Mau tahu siapa yang pegang bukti aslinya? Sri melangkah masuk tanpa diundang. Ia duduk di sofa dengan elegan, seolah rumah itu miliknya. Dan memang begitu. Tak lama, Doni keluar dari kamar dengan wajah lesu. Matanya sembab, tubuhnya kurus, dan wajahnya tak secerah dulu. Wajahnya langsung memucat ketika melihat Sri duduk di ruang tamunya. Sri, kamu? Doni tergagap, seperti melihat hantu. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan selama ini? Suara Sri datar, tapi menghantam seperti palu godam. Sri, dengar dulu penjelasanku. Diam. Sri membentak. Aku datang bukan untuk mendengar dongengmu. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Doni terlihat panik. Tapi ini sudah jadi milik kami. Semua suratnya. Dipalsukan. Selaburina tegas. Ia meletakkan map dokumen ke meja dan mengeluarkan berkas-berkas. Kami punya bukti kuat bahwa Doni dan Lucy melakukan pemalsuan tanda tangan dan manipulasi data atas sertifikat rumah ini. Surat asli masih disimpan notaris yang ditunjuk langsung oleh Ibu Sri. Bahkan rekening bank milik Sri juga digunakan tanpa izin untuk membeli kendaraan dan barang mewah atas nama Lucy. Lucy terdiam. Wajahnya pucat. Doni langsung berdiri dan membentak. Kau pikir kau bisa menang begitu saja? Aku suamimu. Sri menatapnya dengan dingin. Suami? Lelaki yang menikahiku hanya untuk menghabiskan uangku dan tidur dengan pelakor rendahan? Kau bukan suami, kau sampah. Doni memukul meja. Kau tak tahu bagaimana aku menderita setelah kau pergi.
Salahmu sendiri. Saat aku di negeri orang berjuang demi kalian, kau malah asyik berselingkuh dan menghamburkan uangku. Bahkan menjual tanah peninggalan orang tuaku tanpa izin. Kau tahu berapa lama aku memendam semua ini? Doni terdiam. Peluh mulai bercucuran di dahinya. Bu Rina menyerahkan surat keputusan pengadilan. Mulai hari ini, rumah ini, kendaraan, dan aset atas nama Sri yang digunakan secara ilegal akan dikembalikan secara penuh. Saudara Doni dan Lucy dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan, penggelapan, dan pengkhianatan secara hukum. Sri juga memiliki hak penuh atas gaji dan harta yang telah dialihkan. Lucy menangis keras. Aku nggak tahu apa-apa. Semua ide Doni. Aku cuma ikut aja. Kau pelakor yang rakus. Sri berdiri, menatap Lucy tajam. Kau pikir dengan harta aku bisa digantikan? Sekarang kalian berdua akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Doni terduduk lemas di lantai. Ia menyadari semuanya telah berakhir. Semua yang dulu ia miliki, semuanya berasal dari Sri. Dan kini, satu persatu ditarik kembali. Sri berjalan keluar dari rumah dengan kepala tegak. Di luar, ajudannya sudah menunggu. Ia masuk ke mobil tanpa melihat ke belakang. Sementara di dalam rumah, Doni dan Lucy meratap, saling menyalahkan. Mobil Sri melaju meninggalkan jalan sempit itu. Dalam hati, ia tahu perjuangannya belum selesai. Tapi hari ini, ia telah menegakkan harga dirinya. Dulu dia dibuang seperti sampah. Kini, dia kembali sebagai api yang membakar segalanya. Mereka tidak tahu. Di balik air mata TKW yang mereka hianati, tersimpan kekuatan yang tak akan pernah mereka sangka. Kekuatan seorang perempuan yang disakiti, tapi tak pernah menyerah. Dan Sri telah membuktikan bahwa dia tidak hanya kembali, tapi juga menang.